Jadi jangan tunda untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab di dalam Alkitab ada contoh orang Kristen hidupnya kenal Tuhan, tetapi Tuhan tidak kenal. Kristen tetapi tidak akan masuk surga. Matius 7 ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi untuk jadi orang Kristen yang selamat masuk dalam kehidupan kekekalan di sorga selama-lamanya adalah orang Kristen yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi karena hidup ini sangat singkat sekali, saat kita diingatkan oleh firman Tuhan, hendaklah jangan tunda lagi untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, di ayat 22 dan ayat 23 dalam Matius pasal 7. Dua ayat ini Alkitab juga beri contoh ada pelayan-pelayan Tuhan yang tidak serius melayani Tuhan. Kelak nanti Alkitab katakan, Tuhan tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, singkatnya hidup kita manusia itu adalah kesempatan kita untuk cari perkenanan Tuhan. Jangan tunda lagi, melainkan kita berjuang terus untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalimat ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, artinya ajarlah kami untuk periksa cara hidup kami. Apakah cara hidup kami sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Sehingga untuk bawa hidup kita untuk menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, datanglah firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Artinya, apabila firman Tuhan itu datang dan sedang tegur dalam kehidupan kita, janganlah keraskan hatimu. Jangan lagi tunda untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pertanyaannya kenapa? Sebab hidup ini kita tidak tahu kapan akan berakhir dan sangat singkat. Jangan tunda lagi, berjuanglah terus cari perkenanan Tuhan. Sebab kebinasaan sedang menunggu di depan pintu. Bahkan nomor antrian kematian kita masing-masing sudah ada di tangan kita, tetapi kita belum tahu kapan akan dipanggil. Tapi yang jelas hidup ini sangat singkat, dan kalau sampai pada kedatangan Tuhan Yesus di kali yang kedua, lalu nomor antrian kematian kita tidak dipanggil, itu berarti kita diizinkan Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18, yaitu orang-orang akan diangkat hidup-hidup dan diubahkan. Untuk itu, berjuang terus untuk jadi orang percaya yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Amin.